salah satu kitab suci yang memiliki peranan sangat penting dalam sejarah agama Yahudi dan juga mendapat perhatian besar dalam tradisi Islam. Dalam agama Yahudi, Torah dipandang sebagai wahyu langsung yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Torah dianggap sebagai inti dari seluruh ajaran Yahudi yang berisi hukum, petunjuk hidup, sejarah bangsa Israel, serta hubungan mereka dengan Tuhan. Torah ditulis dalam bahasa Ibrani kuno dan terdiri dari 5 kitab utama yang disebut sebagai kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Dalam tradisi Yahudi, Torah bukan hanya sekadar teks tertulis, tetapi juga menjadi fondasi kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya. Kaum Yahudi membaca, mempelajari, dan menafsirkan Torah sepanjang sejarah mereka sebagai pedoman moral dan hukum. Sementara itu, dalam tradisi Islam, Torah juga diakui sebagai salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dalam Al-Quran, Torah disebut dengan istilah Taurat. Taurat disebut sebagai kitab yang penuh dengan cahaya dan petunjuk bagi Bani Israel pada masa Nabi Musa. Namun dalam pandangan Islam, seiring perjalanan waktu, isi asli dari Taurat diyakini telah mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan oleh sebagian pengikutnya. Karena itulah, Islam memandang bahwa Taurat yang ada pada masa sekarang tidak lagi murni sebagaimana diturunkan kepada Nabi Musa, melainkan telah bercampur dengan tafsir manusia dan catatan sejarah yang ditulis oleh para rabi. Walaupun demikian, Islam tetap menghormati Taurat sebagai wahyu yang pernah diturunkan Allah. Kisah-kisah para nabi yang terdapat dalam Taurat juga banyak diceritakan kembali dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan tentu saja Nabi Musa. Akan tetapi, Al-Quran juga memberikan penjelasan yang lebih lurus menurut pandangan Islam terhadap kisah-kisah yang ada di dalam Taurat. Dengan demikian, hubungan antara Islam dan Torah dapat dipahami dalam dua sisi. Sisi penghormatan terhadap kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, serta sisi koreksi terhadap penyimpangan yang diyakini telah masuk ke dalam teks yang ada saat ini. Bagi orang Yahudi, Torah menjadi pusat kehidupan keagamaan. Mereka memandangnya sebagai hukum ilahi yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, makanan, hukum keluarga, hingga tata sosial. Pembacaan Torah dilakukan secara rutin dalam ibadah di sinagoga, bahkan sejak anak-anak mereka diajarkan untuk mengenal huruf-huruf Ibrani agar bisa membaca Torah. Bagi umat Islam, Taurat lebih sering dipelajari dalam konteks sejarah kenabian dan perbandingan agama. Umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai nabi terakhir sekaligus pembawa risalah yang menyempurnakan wahyu sebelumnya, termasuk Taurat. Dengan demikian, sejarah Torah dalam Yahudi dan Islam menunjukkan bagaimana sebuah kitab yang sama-sama diakui sebagai wahyu Allah memiliki tempat yang berbeda dalam masing-masing tradisi. Bagi Yahudi, Torah adalah inti ajaran yang tetap berlaku sepanjang zaman. Bagi Islam, Taurat adalah kitab suci yang mulia, tetapi sudah tidak murni lagi, sehingga perlu diluruskan dengan hadirnya Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang terjaga kemurniannya. Perbedaan ini menjadikan Torah sebagai salah satu titik temu, sekaligus titik perbedaan dalam sejarah panjang hubungan antara Islam dan Yahudi. Seiring berjalannya waktu, Torah tidak hanya menjadi kitab suci yang dibaca, tetapi juga membentuk identitas, hukum, dan tradisi keagamaan Yahudi. Dalam sejarah panjang bangsa Yahudi, Torah dijadikan sebagai pedoman dalam setiap fase kehidupan mereka, baik ketika mereka berada dalam masa kejayaan di tanah Israel, maupun ketika mereka hidup dalam pengasingan dan diaspora. Torah dipelajari bukan hanya secara tertulis, tetapi juga melalui penafsiran lisan yang kemudian dikenal dengan sebutan Talmud. Bagi orang Yahudi, memahami Torah berarti memahami perintah Tuhan dan melaksanakannya dianggap sebagai bentuk kesetiaan tertinggi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Torah diperlakukan dengan penuh kehormatan, dijaga dalam gulungan kitab yang dibungkus dengan kain khusus, dan dibacakan dengan suara tertentu dalam ritual ibadah. Dalam tradisi Islam, penghormatan terhadap Taurat tidak terlepas dari peranan Nabi Musa sebagai salah satu nabi yang besar. Al-Quran mengisahkan bagaimana Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, bagaimana ia membimbing Bani Israel, serta bagaimana Taurat menjadi cahaya dan petunjuk bagi mereka. Namun, dalam banyak ayat, Al-Quran juga menegaskan adanya penyelewengan terhadap isi kitab tersebut. Beberapa golongan Bani Israel digambarkan sebagai pihak yang menukar wahyu Allah dengan kepentingan duniawi.
menyembunyikan ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, atau menafsirkan hukum Taurat dengan cara yang menyimpang. Dari sinilah Islam menegaskan bahwa Taurat yang asli telah hilang kemurniannya, meskipun tetap diakui sebagai wahyu ilahi yang pada awalnya benar. Perjalanan sejarah selanjutnya memperlihatkan bagaimana Torah menjadi simbol ketahanan iman bagi Yahudi, sedangkan dalam Islam Taurat lebih banyak diposisikan sebagai salah satu bagian dari rangkaian wahyu yang berujung pada Al-Quran. Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna yang membenarkan wahyu sebelumnya, sekaligus memperbaiki hal-hal yang telah diputarbalikkan. Dalam pandangan Islam, setiap nabi membawa risalah tauhid yang sama, tetapi umat manusia seringkali menyimpang dari ajaran tersebut. Oleh karena itu, diturunkanlah nabi-nabi berikutnya hingga akhirnya datang Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran sebagai penutup risalah. Dengan demikian, kisah tentang Torah dalam dua agama besar ini memperlihatkan persamaan dalam asal-usulnya, yaitu sebagai wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, tetapi juga memperlihatkan perbedaan dalam pemaknaannya. Bagi Yahudi, Torah tetap menjadi hukum utama yang tidak berubah dan menjadi landasan seluruh aspek kehidupan. Sedangkan bagi Islam, Taurat dihormati sebagai kitab Allah tetapi tidak lagi berlaku karena digantikan dan disempurnakan oleh Al-Quran. Sejarah ini menunjukkan bagaimana wahyu yang sama dapat diterima dengan cara yang berbeda, dalam tradisi keagamaan yang berbeda pula, serta bagaimana interaksi antara dua agama besar membentuk pandangan yang khas terhadap kitab yang sama-sama dihormati. Sejarah panjang Torah juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial politik bangsa Yahudi. Pada masa ketika bangsa Yahudi mengalami pembuangan ke Babilonia, Torah menjadi sumber kekuatan spiritual yang menjaga mereka tetap teguh dalam identitas dan keyakinan. Dalam keadaan tanpa bait suci dan tanpa tanah air, Torah dipelajari dengan lebih intens sebagai pengikat komunitas. Dari sinilah kemudian muncul tradisi pembacaan Torah di sinagoga, yang hingga kini menjadi bagian utama dari ritual keagamaan Yahudi. Dengan kata lain, Torah bukan hanya sekadar kitab suci, tetapi juga simbol persatuan dan identitas kolektif yang meneguhkan mereka di tengah penderitaan sejarah. Dalam Islam, kisah tentang Taurat seringkali dijadikan pengingat bagi umat Muslim agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh sebagian umat terdahulu. Al-Quran menceritakan bagaimana Bani Israel berkali-kali menolak atau menyimpang dari ajaran Taurat, bahkan ketika Nabi Musa masih hidup bersama mereka. Hal ini dijadikan pelajaran moral bahwa wahyu Allah harus dijaga dan diikuti dengan penuh kesungguhan tanpa diselewengkan demi kepentingan duniawi. Karena itulah, umat Islam meyakini bahwa Al-Quran diturunkan dengan jaminan pemeliharaan dari Allah agar tidak mengalami perubahan seperti kitab-kitab sebelumnya. Selain itu, dalam perspektif Islam, keberadaan Taurat juga menjadi bukti bahwa risalah kenabian memiliki kesinambungan. Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Daud menerima Zabur, Nabi Isa menerima Injil, dan akhirnya Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Setiap kitab memiliki ajaran dasar yang sama, yaitu menyembah Allah yang Esa dan menegakkan akhlak yang mulia. Namun seiring perjalanan waktu, kitab-kitab itu berbeda nasibnya dalam hal penjagaan teks. Taurat bagi orang Yahudi tetap dianggap sebagai kitab yang utuh, tetapi bagi umat Islam, teks tersebut diyakini telah bercampur dengan catatan sejarah, hukum rabbinik, serta tafsir manusia yang tidak seluruhnya mencerminkan wahyu asli. Sementara itu, dalam tradisi Yahudi, pengaruh Torah tidak hanya terbatas pada aspek religius. Hukum-hukum yang termuat di dalamnya juga membentuk sistem etika, hukum keluarga, bahkan peraturan sosial yang mengatur keseharian. Hukum kosher mengenai makanan, peraturan mengenai hari Sabat, serta aturan-aturan kemurnian keluarga, semuanya berakar dari Torah. Kaum Rabbi sepanjang sejarah menafsirkan Torah melalui diskusi panjang, sehingga lahirlah Talmud sebagai pendamping yang menjelaskan dan merinci hukum-hukum Torah. Dengan demikian, Torah menjadi nadi kehidupan keagamaan Yahudi yang tidak hanya dibaca sebagai teks, tetapi juga dijalani sebagai cara hidup. Di sisi lain, umat Islam memandang bahwa ajaran-ajaran yang termuat dalam Taurat sebagian besar sejalan dengan ajaran Islam dalam hal tauhid, keadilan, dan ibadah. Tetapi, sebagian hukum ritual dan syariatnya tidak lagi berlaku. Oleh karena itu, umat Islam menghormati Taurat sebagai kitab suci
namun tetap meyakini bahwa Al-Quranlah yang menjadi pedoman terakhir yang sahih dan tidak berubah. Sejarah Torah dalam Islam dan Yahudi dengan demikian memperlihatkan betapa besar peran kitab suci ini dalam membentuk peradaban, keyakinan, dan identitas keagamaan dua umat yang berbeda, tetapi berasal dari akar yang sama. Torah dalam perjalanan sejarahnya juga mengalami proses kodifikasi yang panjang. Menurut tradisi Yahudi, teks Torah ditulis oleh Nabi Musa berdasarkan wahyu langsung dari Tuhan. Akan tetapi, para sejarawan menilai bahwa teks yang ada sekarang merupakan hasil penyusunan dari berbagai tradisi lisan dan tulisan yang kemudian dikodifikasi pada masa-masa berikutnya, terutama setelah pembuangan Babilonia. Hal ini menyebabkan adanya perdebatan panjang mengenai keaslian teks. Namun, bagi orang Yahudi, otoritas Torah tetap tidak tergoyahkan sebagai wahyu yang suci. Gulungan Torah dijaga dengan penuh penghormatan, disalin dengan aturan yang sangat ketat, bahkan setiap hurufnya diperhatikan agar tidak ada kesalahan. Dalam Islam, pemahaman terhadap Taurat lebih bersifat teologis dan historis. Al-Quran tidak masuk ke dalam rincian isi Taurat, tetapi menekankan bahwa Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah sebagai petunjuk dan cahaya bagi Bani Israel. Islam juga menegaskan bahwa Musa adalah salah satu nabi terbesar yang diutus untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dan menegakkan hukum Allah. Namun, Al-Quran juga mengingatkan bahwa sebagian dari mereka menolak ajaran Musa, bahkan menyembah patung anak sapi meski telah menyaksikan mukjizat-mukjizat besar. Oleh karena itu, kisah tentang Taurat dalam Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran moral bagi umat Muslim agar senantiasa setia pada ajaran wahyu. Seiring waktu, pengaruh Torah dalam Yahudi meluas ke berbagai bidang kehidupan. Torah dijadikan sumber inspirasi bagi filsafat Yahudi, etika, pendidikan, hingga tradisi hukum yang terus berkembang. Setiap generasi Yahudi diajarkan untuk menghafal dan memahami Torah sejak usia dini, sehingga kitab ini benar-benar menjadi bagian yang menyatu dengan kehidupan mereka. Dalam upacara-upacara keagamaan, pembacaan Torah dilakukan dengan khidmat, bahkan dianggap sebagai momen puncak ibadah. Torah bukan hanya teks yang dipelajari, melainkan juga pengalaman spiritual yang dihayati bersama dalam komunitas. Di pihak lain, umat Islam memandang bahwa risalah yang dibawa Musa dan Taurat adalah bagian dari rantai kenabian yang berujung pada Al-Quran. Karena itu, Islam menempatkan Taurat dalam posisi yang terhormat, namun pada saat yang sama mengingatkan bahwa ajaran yang berlaku bagi umat Islam adalah Al-Quran. Pandangan ini menegaskan kesinambungan wahyu, sekaligus perbedaan yang membedakan posisi masing-masing kitab. Al-Quran diyakini sebagai penyempurna sekaligus korektor terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dengan cara ini, Islam menghargai Taurat sebagai salah satu wahyu terdahulu, namun tetap menjaga identitasnya sendiri sebagai pemegang wahyu terakhir yang dijamin kemurniannya. Dari uraian ini terlihat bahwa Torah memiliki dua wajah dalam sejarah agama. Di satu sisi sebagai fondasi hukum dan identitas Yahudi, di sisi lain sebagai kitab suci yang diakui dalam Islam, tetapi ditempatkan dalam kerangka penyempurnaan wahyu. Kedua pandangan ini mencerminkan bagaimana satu kitab dapat dipahami secara berbeda, sesuai dengan tradisi keagamaan yang menghayatinya, dan bagaimana sejarah panjang manusia dengan kitab suci selalu penuh dinamika antara keimanan, penafsiran, dan realitas sosial. Dalam perjalanan selanjutnya, Torah juga menjadi titik penting dalam hubungan antara umat Yahudi dan umat Islam. Di satu sisi, keduanya sama-sama mengakui bahwa Musa adalah nabi besar yang diutus oleh Allah. Di sisi lain, pandangan mengenai kemurnian teks Taurat menjadi perbedaan mendasar yang menimbulkan perbedaan tafsir dalam sejarah keagamaan. Bagi orang Yahudi, Torah tidak hanya kitab hukum, tetapi juga perjanjian suci yang mengikat mereka dengan Tuhan. Perjanjian ini diyakini sebagai dasar dari hubungan istimewa antara bangsa Israel dengan Allah, yang membuat mereka merasa memiliki misi khusus di dunia. Bagi umat Islam, ajaran semacam itu tidak sepenuhnya dibenarkan. Islam menolak gagasan bahwa satu bangsa dipilih secara khusus di atas bangsa lain, melainkan menegaskan bahwa semua manusia diperlakukan sama di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Oleh karena itu, Islam memandang Taurat sebagai wahyu yang benar,
tetapi sekaligus menolak klaim eksklusivitas yang berkembang di kalangan Yahudi. Al-Quran menyebut bahwa setiap umat diberi petunjuk melalui nabi dan kitab, sehingga risalah Allah bersifat universal dan tidak terbatas pada satu kelompok saja. Selain itu, hubungan antara Torah dan Al-Quran dapat dilihat dari segi isi. Banyak kisah dalam Al-Quran yang sejajar dengan kisah dalam Taurat, seperti kisah penciptaan, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, hingga kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Akan tetapi, Al-Quran seringkali menyajikan kisah-kisah tersebut dengan penekanan yang berbeda, khususnya dalam aspek moral dan ketauhidan. Dalam hal ini, umat Islam meyakini bahwa Al-Quran meluruskan narasi yang telah mengalami perubahan dalam kitab sebelumnya. Seiring dengan itu, sejarah Torah juga memperlihatkan peran besar dalam tradisi penafsiran. Dalam Yahudi, Torah tidak pernah dilepaskan dari tafsir para rabbi yang melahirkan Talmud sebagai karya raksasa berisi diskusi hukum dan moral. Tradisi ini menjadikan Torah sebagai teks yang hidup, selalu dikaji ulang sesuai dengan konteks zaman. Dalam Islam, meskipun Taurat tidak dijadikan pedoman hukum, keberadaannya tetap dihormati sebagai bagian dari rangkaian wahyu Allah. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa umat muslim diperintahkan untuk beriman kepada semua kitab yang diturunkan, termasuk Taurat, Injil, dan Zabur. Dengan demikian, Torah menjadi bukti nyata bagaimana wahyu ilahi dapat membentuk sejarah umat manusia. Bagi Yahudi, Torah adalah pusat kehidupan spiritual, hukum, dan identitas. Bagi Islam, Taurat adalah kitab Allah yang benar, namun telah digantikan oleh Al-Quran yang membawa ajaran yang sempurna dan terjaga keasliannya. Dari titik ini terlihat adanya kesinambungan sekaligus perbedaan yang memperkaya khazanah sejarah keagamaan. Torah tidak hanya menjadi cermin dari hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga cermin dari perjalanan panjang umat manusia dalam menjaga, menafsirkan, dan menghidupi pesan-pesan ilahi. Jika ditelusuri lebih jauh, Torah bukan hanya sebuah teks keagamaan, tetapi juga sebuah karya yang membentuk peradaban. Di dalam masyarakat Yahudi, Torah menjadi dasar dalam membangun sistem pendidikan. Sejak anak-anak berusia sangat muda, mereka sudah diperkenalkan pada huruf-huruf Ibrani agar mampu membaca dan memahami Torah. Hal ini membuat Torah hadir bukan hanya di sinagoga atau ruang ibadah, tetapi juga dalam rumah tangga, sekolah, hingga ruang perdebatan intelektual. Pembelajaran Torah dianggap sebagai ibadah yang paling tinggi. Bahkan dalam tradisi Yahudi terdapat keyakinan bahwa mempelajari Torah sama nilainya dengan melaksanakan banyak perintah sekaligus. Dalam Islam, Taurat lebih banyak dipelajari melalui Al-Quran dan hadis yang menjelaskan kedudukan kitab tersebut. Al-Quran memuji Taurat sebagai kitab yang mengandung petunjuk dan cahaya, namun juga mengkritik perilaku sebagian pengikutnya yang menyeleweng dari ajarannya. Islam tidak mewajibkan umatnya untuk mempelajari Taurat secara langsung, karena Al-Quran telah mencakup inti dari ajaran yang benar. Meski demikian, pengetahuan tentang Taurat dalam Islam berguna untuk memahami kesinambungan sejarah wahyu, serta memetik pelajaran dari umat terdahulu. Dalam perkembangan sejarah, hubungan antara Torah dan umat Muslim juga dipengaruhi oleh interaksi sosial politik. Pada masa kejayaan peradaban Islam di Andalusia dan wilayah lain, terdapat perjumpaan intelektual antara cendekiawan Muslim dan Yahudi. Diskusi mengenai kitab-kitab terdahulu termasuk Taurat menjadi salah satu bagian dari perdebatan teologis. Para ulama Muslim seringkali mengutip bagian-bagian dari Taurat yang mereka yakini masih otentik untuk menunjukkan adanya kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad. Sementara para cendekiawan Yahudi tetap mempertahankan penafsiran mereka bahwa Torah adalah perjanjian abadi antara Tuhan dan bangsa Israel. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa Torah menjadi titik temu, sekaligus titik perbedaan antara Islam dan Yahudi. Keduanya sama-sama menjadikan Musa sebagai tokoh utama, sama-sama mengakui bahwa wahyu diturunkan kepada beliau, tetapi berbeda dalam memahami kelanjutan risalah tersebut. Yahudi berhenti pada Torah sebagai pedoman akhir, sedangkan Islam melanjutkan kepada Al-Quran sebagai penyempurna seluruh kitab sebelumnya. Hingga kini, Torah tetap dijaga dengan penuh khidmat oleh umat Yahudi, sementara umat Islam terus mengingatkan diri bahwa Taurat adalah salah satu bukti nyata akan adanya kesinambungan wahyu yang berujung pada risalah terakhir Nabi Muhammad. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa
Torah tidak hanya penting bagi satu agama, tetapi juga menjadi bagian penting dari percakapan lintas iman yang membentuk wajah spiritual umat manusia. Torah juga memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum dan filsafat di dunia barat. Karena bangsa Yahudi hidup menyebar di berbagai wilayah, Torah dibawa serta ke tengah masyarakat yang beragam, sehingga ajarannya ikut memengaruhi pola pikir, etika, dan bahkan sistem hukum di luar komunitas Yahudi itu sendiri. Kisah-kisah dalam Torah kemudian menjadi bagian dari warisan budaya dunia karena diceritakan kembali dalam tradisi Kristen dan Islam, serta diabadikan dalam karya seni, sastra, dan filsafat. Dengan demikian, Torah tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci bagi umat Yahudi, tetapi juga sebagai salah satu sumber utama narasi peradaban. Dalam Islam, meskipun Taurat tidak dijadikan rujukan utama untuk hukum dan ibadah, umat Muslim tetap mengakui kehadirannya sebagai salah satu tonggak wahyu. Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk menghormati semua nabi dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Hal ini menjadikan umat Muslim memiliki sikap yang penuh penghormatan terhadap Taurat, walaupun meyakini bahwa Al-Quran telah datang untuk menyempurnakannya. Bahkan, dalam diskursus tafsir, beberapa mufasir terkadang membandingkan narasi Al-Quran dengan kisah-kisah dalam Taurat untuk menegaskan perbedaan maupun persamaan di antara keduanya. Dari sisi teologis, perbedaan pandangan tentang Torah mencerminkan cara dua agama besar memahami konsep wahyu. Bagi Yahudi, Torah adalah puncak dari wahyu yang tidak pernah berubah dan berlaku sepanjang zaman. Mereka meyakini bahwa ketaatan kepada Torah adalah jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Bagi Islam, Taurat adalah bagian dari rantai wahyu yang akhirnya disempurnakan dengan turunnya Al-Quran. Islam menekankan bahwa setiap kitab terdahulu pada dasarnya membawa ajaran tauhid, namun hanya Al-Quran yang dijamin kemurniannya hingga akhir zaman. Torah juga menjadi bagian penting dalam dialog antaragama. Dalam banyak pertemuan antara pemimpin Yahudi, Kristen, dan Islam, Torah sering dijadikan titik awal untuk menemukan persamaan sejarah dan nilai-nilai moral. Ketiga agama sama-sama berakar dari kisah para nabi yang tercantum dalam Torah, sehingga kitab ini menjadi semacam jembatan sejarah yang menghubungkan tradisi Abrahamik. Meski terdapat perbedaan dalam tafsir, pengakuan bersama terhadap keberadaan Musa dan Taurat menunjukkan adanya landasan yang bisa mempererat pemahaman lintas iman. Dengan melihat jejak sejarahnya, jelas bahwa Torah memiliki kedudukan yang unik. Ia adalah kitab suci yang membentuk identitas Yahudi, diakui dalam Islam sebagai wahyu yang mulia, sekaligus menjadi salah satu narasi utama yang memengaruhi budaya, hukum, dan spiritualitas dunia. Torah hadir sebagai cahaya dalam perjalanan manusia mencari Tuhan, walaupun jalan pemahaman atasnya berbeda antara satu umat dengan umat yang lain. Seiring perkembangan zaman, Torah tidak hanya dipahami sebagai teks, melainkan juga sebagai tradisi hidup yang senantiasa dipelajari ulang. Dalam masyarakat Yahudi, Torah selalu dibacakan secara berulang-ulang dalam siklus tahunan, dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Ulangan, lalu kembali lagi ke awal. Tradisi ini menegaskan bahwa Torah bukan sesuatu yang selesai dibaca sekali, tetapi sebuah sumber hikmah yang harus terus digali sepanjang hidup. Pembacaan ini dilakukan dengan penuh penghormatan, bahkan setiap huruf dan tanda bacanya dijaga dengan ketelitian luar biasa. Bagi umat Islam, meskipun Taurat tidak menjadi bacaan ritual, posisinya tetap dihormati sebagai bagian dari wahyu Allah. Islam menekankan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman, yang berarti umat Muslim wajib mempercayai keberadaan Taurat, Injil, dan Zabur selain Al-Quran. Sikap ini mencerminkan penghormatan Islam terhadap kesinambungan wahyu, meskipun Al-Quran diyakini sebagai penutup yang menyempurnakan dan meluruskan pesan kitab-kitab terdahulu. Dalam banyak kesempatan, umat Islam memandang kisah-kisah Taurat sebagai cermin perjalanan umat manusia, dengan hikmah yang dapat dijadikan pelajaran agar tidak mengulang kesalahan sejarah. Dari sudut pandang sejarah, Torah menjadi salah satu bukti bagaimana wahyu dapat membentuk identitas kolektif suatu bangsa. Bangsa Yahudi menjadikan Torah sebagai pedoman utama yang mengatur setiap sendi kehidupan, baik yang bersifat religius maupun sosial.
Disinilah terlihat peran Torah bukan hanya sebagai teks keagamaan, melainkan juga sebagai undang-undang dasar yang mengikat komunitas. Di sisi lain, umat Islam belajar dari perjalanan sejarah umat yang menerima Taurat, lalu merenungkan kembali bagaimana pentingnya menjaga wahyu agar tetap murni dan tidak dipengaruhi kepentingan duniawi. Dalam ranah peradaban, pengaruh Torah juga meluas melintasi batas agama. Narasi yang ada dalam Torah menjadi fondasi bagi tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam yang semuanya dikenal sebagai agama Samawi atau agama Ibrahim. Hal ini menjadikan Torah sebagai titik awal dialog antariman, tempat umat dari tradisi yang berbeda dapat bertemu dan menemukan persamaan. Walaupun tafsirnya berbeda, keberadaan Torah diakui bersama sebagai wahyu yang memiliki makna mendalam dalam perjalanan manusia mencari Tuhan. Dengan demikian, Torah bukan hanya kitab sejarah atau kumpulan hukum, tetapi sebuah warisan spiritual yang menyatukan sekaligus membedakan. Ia menjadi jantung iman bagi Yahudi, wahyu terdahulu yang dihormati dalam Islam, serta narasi bersama yang memengaruhi wajah peradaban. Sejarah Torah memperlihatkan bagaimana hubungan manusia dengan wahyu selalu dinamis, penuh tafsir, dan syarat pelajaran moral yang relevan hingga hari ini. Jika ditarik lebih jauh lagi, Torah tidak hanya dilihat sebagai kitab yang memuat hukum dan sejarah, tetapi juga dipahami sebagai simbol hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan. Bagi bangsa Yahudi, Torah adalah perjanjian kudus yang mengikat mereka dengan Allah. Konsep ini membuat Torah memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena dianggap sebagai bukti cinta Tuhan yang memberikan petunjuk jelas untuk hidup yang benar. Tradisi Yahudi bahkan menempatkan pembelajaran Torah sebagai kewajiban rohani, sehingga seorang Yahudi yang mempelajari Torah dianggap sedang melakukan ibadah yang bernilai tinggi. Dalam Islam, hubungan ini juga diakui, tetapi dengan penekanan berbeda. Taurat dipandang sebagai salah satu wahyu yang berfungsi menuntun manusia menuju jalan yang lurus. Namun, umat Islam diyakinkan bahwa setelah perjalanan panjang sejarah, wahyu itu telah kehilangan sebagian dari kemurniannya. Maka, Allah menurunkan Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang bukan hanya menyempurnakan Taurat dan kitab-kitab sebelumnya, tetapi juga dilindungi dari perubahan. Dengan cara ini, Islam menegaskan kesinambungan risalah, sekaligus menegakkan perbedaan yang membedakan posisinya dari tradisi Yahudi. Menariknya, Torah juga berfungsi sebagai titik temu dalam dialog lintas iman. Banyak pertemuan antaragama menggunakan Torah sebagai rujukan awal untuk mencari persamaan ajaran, khususnya dalam hal etika, keadilan, dan ketauhidan. Kisah-kisah yang termuat dalam Torah, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, menjadi narasi bersama yang hidup di dalam Al-Quran maupun Injil. Hal ini menunjukkan bahwa Torah berperan sebagai benang merah yang menyatukan warisan keagamaan dari 3 tradisi besar, meski masing-masing menafsirkan dan menempatkannya dengan cara berbeda. Dari sisi peradaban, Torah memberikan sumbangan yang luar biasa. Ajaran moral, hukum, dan kisah yang terkandung di dalamnya menjadi inspirasi bagi perkembangan hukum modern, etika sosial, bahkan pemikiran filsafat. Dalam sejarah Barat, misalnya, kisah-kisah Torah dibawa masuk ke dalam tradisi Kristen, lalu berpengaruh luas dalam seni, hukum, dan budaya. Dalam Islam, walaupun Al-Quran menjadi pedoman utama, kisah-kisah yang sejajar dengan Taurat ikut memberi warna pada pemahaman umat tentang sejarah kenabian. Dengan demikian, perjalanan panjang Torah menggambarkan betapa sebuah kitab suci dapat berfungsi tidak hanya sebagai teks spiritual, tetapi juga sebagai fondasi identitas, hukum, moral, dan budaya. Torah adalah cahaya yang membimbing umat Yahudi sekaligus menjadi wahyu yang dihormati dalam Islam. Ia adalah saksi sejarah panjang hubungan manusia dengan Tuhan, serta cermin dinamika bagaimana wahyu dipelihara, ditafsirkan, dan dijalani. Dalam perkembangannya, Torah juga menempati posisi sebagai simbol keberlangsungan iman. Bagi bangsa Yahudi, meskipun mereka mengalami penaklukan, pembuangan, dan penyebaran ke berbagai penjuru dunia, Torah tetap menjadi ikatan yang menjaga identitas mereka. Dimanapun mereka berada, baik di Eropa, Timur Tengah, maupun belahan dunia lain, Torah dibawa sebagai pusaka rohani yang tak tergantikan.
Kehidupan komunitas Yahudi diatur dengan merujuk pada Torah, sehingga meski mereka kehilangan tanah air dan bait suci, mereka tidak kehilangan pusat spiritualitasnya. Inilah sebabnya Torah sering dianggap bukan hanya kitab, melainkan rumah rohani yang mereka bawa kemanapun. Dalam Islam, kisah umat penerima Taurat dijadikan pelajaran agar umat Muslim tidak mengulangi kesalahan mereka. Al-Quran berulang kali menyinggung tentang bagaimana sebagian Bani Israel menyembunyikan ayat-ayat Taurat atau menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsu. Narasi ini bukan untuk merendahkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa menjaga kemurnian wahyu adalah tanggung jawab besar. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa Al-Quran dijaga langsung oleh Allah sehingga tidak akan pernah mengalami perubahan sebagaimana kitab sebelumnya. Di sisi lain, persamaan kisah antara Torah dan Al-Quran menunjukkan adanya kesinambungan yang tidak bisa diabaikan. Kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan negerinya demi perintah Tuhan, kisah Nabi Yusuf yang menghadapi cobaan hingga menjadi penyelamat Mesir, serta kisah Nabi Musa yang memimpin kaumnya keluar dari penindasan Fir'aun, semuanya menjadi jalinan narasi bersama. Akan tetapi, Al-Quran selalu menegaskan makna tauhid yang lebih murni, sekaligus meluruskan hal-hal yang dianggap menyimpang dalam penuturan sebelumnya. Dalam tradisi Yahudi, keberadaan Torah juga diperluas dengan tafsir yang disebut Talmud, yaitu kumpulan diskusi panjang para rabbi mengenai makna hukum dan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Torah tidak berhenti sebagai teks, melainkan menjadi dasar bagi dinamika intelektual yang berlangsung selama berabad-abad. Dalam tradisi Islam, meskipun umat Muslim tidak menjadikan Taurat sebagai pegangan hukum, keberadaan kitab ini tetap diakui, bahkan dijadikan salah satu bukti historis bahwa Allah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi terdahulu. Torah, dengan segala sejarah dan tafsirnya, pada akhirnya menegaskan peran kitab suci sebagai cahaya peradaban. Ia menjadi tonggak bagi umat Yahudi untuk tetap eksis sepanjang sejarah, sekaligus menjadi pengingat bagi umat Islam akan pentingnya menjaga kesetiaan kepada wahyu. Dari dua tradisi besar ini, Torah tampil sebagai penghubung yang memperlihatkan bagaimana Tuhan membimbing manusia dengan firman-Nya, meskipun umat yang menerimanya menjalani jalannya masing-masing. Selain berfungsi sebagai kitab suci dan pedoman hidup, Torah juga menjadi pusat ritual keagamaan dalam tradisi Yahudi. Setiap minggu pada hari Sabat, bagian-bagian tertentu dari Torah dibacakan secara bergiliran, sehingga dalam kurun 1 tahun seluruh isi Torah dapat selesai dibaca. Proses pembacaan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah perayaan spiritual yang menegaskan ikatan umat dengan firman Tuhan. Gulungan Torah sendiri dijaga dengan penuh kehormatan, disimpan dalam lemari khusus di sinagoga, dan hanya disentuh dengan alat penunjuk, bukan tangan langsung, sebagai wujud penghormatan. Tradisi ini menunjukkan betapa Torah dianggap sebagai pusat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dalam Islam, meskipun umat Muslim tidak memiliki tradisi membaca Taurat secara ritual, penghormatan kepada kitab tersebut tetap dijaga melalui doa dan keyakinan iman. Taurat diakui sebagai wahyu yang membawa petunjuk dan cahaya, meskipun Al-Quran menjadi satu-satunya pedoman utama. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak datang untuk menghapus semua wahyu terdahulu, melainkan untuk menyempurnakan dan meluruskan ajaran yang sudah ada. Karena itu, umat Islam tetap diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, termasuk Taurat, namun tidak diwajibkan mengamalkan syariat di dalamnya. Dari sisi sejarah, Torah juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun budaya belajar dan berpikir. Dalam tradisi Yahudi, mempelajari Torah dipandang lebih tinggi nilainya daripada banyak ibadah lain. Hal ini melahirkan generasi cendekiawan yang menjadikan tafsir Torah sebagai bidang ilmu yang mendalam. Tradisi diskusi dan perdebatan rabbinik yang kemudian melahirkan Talmud memperlihatkan betapa Torah dianggap teks yang hidup dan selalu terbuka untuk digali. Dalam tradisi Islam, meski bukan Taurat yang dikaji, semangat belajar dan memahami wahyu juga menjadi bagian utama dalam kehidupan umat melalui tafsir Al-Quran, hadis, dan fiqih. Perjumpaan antara umat Yahudi dan umat Islam dalam sejarah juga memperlihatkan bagaimana Torah menjadi bagian dari dialog lintas iman. Di wilayah Andalusia, misalnya, para sarjana Yahudi dan Muslim hidup berdampingan, bertukar gagasan,
dan berdiskusi tentang filsafat serta kitab suci. Meskipun keduanya berbeda dalam menafsirkan peran Taurat, pertemuan itu memperkaya khazanah intelektual dan spiritual yang berpengaruh luas bagi peradaban dunia. Dengan demikian, Torah dapat dipahami sebagai kitab yang melintasi batas agama, waktu, dan ruang. Ia adalah inti dari iman Yahudi, sekaligus bagian dari rantai wahyu yang dihormati dalam Islam. Torah menegaskan kesetiaan manusia kepada Tuhan, namun juga menunjukkan dinamika tafsir dan perjalanan sejarah umat yang menerimanya. Dari kisahnya, umat manusia belajar tentang pentingnya menjaga kemurnian wahyu, serta pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai cahaya yang membimbing kehidupan. Dalam pandangan yang lebih luas, Torah dapat dipahami bukan hanya sebagai teks yang membimbing individu, melainkan juga sebagai landasan yang membentuk peradaban. Bagi orang Yahudi, Torah adalah hukum ilahi yang bersifat menyeluruh, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, bahkan manusia dengan lingkungan. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari mereka, Torah selalu menjadi rujukan utama. Dari pengaturan makanan, ibadah, pernikahan, hingga prinsip keadilan, semua berakar dari hukum-hukum yang tercantum di dalamnya. Identitas bangsa Yahudi sebagai umat yang berpegang pada perjanjian dengan Tuhan dipertahankan secara turun-temurun melalui keterikatan dengan Torah. Dalam Islam, posisi Taurat juga sangat penting, meskipun kedudukannya berbeda dibandingkan dengan Al-Quran. Taurat dipandang sebagai wahyu yang asli dan benar pada masa Nabi Musa, tetapi umat Muslim diyakinkan bahwa teks yang ada sekarang tidak sepenuhnya murni. Islam melihat perjalanan umat penerima Taurat sebagai sebuah cermin. Di satu sisi mereka menerima wahyu dan petunjuk, tetapi di sisi lain sebagian dari mereka menyimpang dari ajaran tersebut. Dari pengalaman sejarah itu, umat Islam diajarkan untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran yang diyakini terpelihara dari perubahan. Dengan demikian, Taurat memiliki fungsi ganda dalam Islam, sebagai kitab yang dihormati sekaligus pelajaran sejarah. Selain itu, kisah-kisah yang ada dalam Torah dan Al-Quran menjadi titik temu yang penting. Misalnya kisah Nabi Ibrahim yang diuji dengan perintah mengorbankan anaknya, atau kisah Nabi Musa yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Kedua kitab sama-sama mengangkat tokoh, peristiwa, dan pesan moral yang serupa, tetapi penekanan dan detailnya berbeda. Al-Quran menegaskan kembali inti pesan para nabi terdahulu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa manusia harus hidup dengan keadilan dan ketaatan. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan tafsir, Al-Quran dan Torah tetap memiliki benang merah yang menghubungkan ajaran keduanya. Sejarah Torah juga membuktikan bagaimana kitab ini mampu bertahan melewati masa-masa sulit. Bangsa Yahudi pernah mengalami penindasan, pengasingan, hingga penyebaran ke berbagai wilayah. Namun, keterikatan pada Torah membuat mereka tetap kokoh sebagai sebuah komunitas. Torah menjadi pusat spiritualitas sekaligus simbol kesatuan, sehingga meskipun berada di negeri asing, mereka tetap mempertahankan identitas yang sama. Sementara itu, umat Islam menjadikan kisah tersebut sebagai pelajaran bahwa kitab suci dapat menjadi benteng pertahanan iman dan moral di tengah berbagai ujian kehidupan. Torah dalam posisi ini bukan hanya kitab yang mengandung hukum, melainkan juga warisan rohani umat manusia. Ia menjadi cahaya bagi umat Yahudi, menjadi bukti wahyu terdahulu dalam Islam, sekaligus menjadi bagian dari dialog besar tradisi agama-agama Abrahamik. Sejarah panjangnya menunjukkan bagaimana wahyu Tuhan senantiasa menuntun umat manusia menuju kebenaran, meskipun perjalanan itu diwarnai dengan pergulatan, penyimpangan, dan penyempurnaan yang berlangsung dari masa ke masa.